Makanya kalau diundang pengajian besok, pengajian tempat Pak Faruk, yang ditanya kira-kira suguhannya apa. Dan hari ini ada di prank karena nggak semuanya dapat suguhan. Modal. Yang di sini ada, yang di sana enggak. Kamu sok-sokan duduk di kursi. Yang pokoknya pengajian yang duduk di sini pasti lebih bergaya daripada yang di sana. Dari tadi yang di sini bu kipas-kipas. Bukan karena takut kepanasan, tapi takut bedanya luntur. Aku sisik. Nah, kalau orang dulu Pak pengen bahagia itu sederhana. Yang penting kumpul bisa main dengan anak cucu. Model mainannya pun sederhana. Butuh tembak-tembakan, tinggal cari pelepah pisang. Wes, ditaleni tembak-tembakan yang bunyi bukan tembaknya tapi cangkemnya. Itu zaman dulu. Loh, Pak tentara sing tua-tua kayak Pak Kapolsek ya. Dulu begitu udah seneng banget. Dar. Ini ada yang berperan sebagai Jenderal Sudirman, sebagai Komarudin. Udah seneng banget. Kalau pengen butuh mobil-mobilan Pak, ya Allah, cukup kulit jeruk. Bannya terbuat dari sandal suwahlo. Ditarik, dikasih bunyi-bunyian. Sudah seneng. Kok sama? Kan aku sudah tua. Coba. Dulu belum ada petasan yang keren. Cukup pakai karbit. Pakai lubang, dikasih karbit, dibunyikan Ramadan dor. Sudah seneng. Coba sekarang. Bentuk petasan macam-macam. Bahkan tahun kemarin di Malang, sekeluarga mati. Karena produksi petasan jeblok, mati semuanya. Ya Allah. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Subhanallah. Maka saat itu saya ditanya sama santri saya, Abah, apa hukumnya menyalakan petasan? Saya jawab, menyalakan petasan di mata ulama, hukumnya haram. Tolong diingat ya, menyalakan petasan di mata ulama, hukumnya haram. Sejeblok matanya. Saya kemarin ditanya tentang tinta pemilu dan, Bah, apa hukumnya mencelupkan tinta pemilu? Saya jawab, mencelupkan tinta pemilu di mata ulama hukumnya haram. Ini zaman berubah. Dulu kita mohon maaf nonton film cukup ke lapangan lihat layar tancap. Betul Bu? Kalau anak-anak kecil kayak si Farid ini nggak kenal layar tancap. Kamu tahu layar tancap deh? Nggak ngerti. Karena sudah zamannya top up FF. Kalau dulu kita itu Bapak Ibu nonton sundel bolong di lapangan pakai layar tancap, sudah senengnya minta ampun, berbondong-bondong. Dulu kita lihat cewek bolong dikit sudah gumun. Wow. Sekarang nggak gumun Pak. Kalau dulu sundel bolong, yang bolong hanya punggungnya, sekarang cewek bolong semua. Kalau dulu ada celana agak tinggi dikit di atas dengkul, namanya celana apa? Hawaii. Zaman dulu tahu Hawaii Pak ya? Kalau sekarang nggak ada Hawaii Pak, adanya wahai. Karena semua orang diawai, hai. Makanya itulah kenapa saya pakai kacamata terus-terusan. Supaya kalau ada yang seksi, mata saya ngelirik nggak kelihatan. Masa melu-melu tua. Generasi kemudian terus berlanjut. Saya mau cerita pertama kali punya HP. Saya itu punya HP pertama kali. Itu HP-nya namanya Siemens. Apa? Ya Siemens. Itu ada kayak sedotan minuman gini panjang banget. Saat itu hanya bisa untuk telepon sama SMS-an sudah seneng. Coba sekarang bandingkan dengan hari ini. HP fungsinya Pak, mohon maaf, tidak hanya telepon, tidak hanya SMS. Sekarang SMS gak laku. Sudah ada teknologi namanya WA. Apa? WA, tulisannya WA dibaca WA. Belum lagi medsos.
televisi. Saya, bapak ibu saya itu sekampung yang punya TV, bapak ibu saya sendiri toh. TV-nya hitam putih. Dulu tahun 80-an kalau nonton Mike Tyson, itu ngumpul di rumah ibu. Senengnya minta ampun. Lagi nonton tinju, antenya bergerak. TV-nya belarut kabeh. Begitu seru-serunya nonton tinju, mohon maaf, akhirnya saya enteng. Mat mudar, mate. Itu sudah seringnya minta ampun. Sekarang akses media selain televisi seperti BTV itu mohon maaf, dari HP semuanya bisa kita akses melalui media sosial. Nah, zaman sekarang ini disebut dengan zaman digital. Apa-apa serba digital. Makanya medianya banyak, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada Thread. Ternyata medsos itu Pak tergantung kelompok umur. Kalau TikTok itu rata-rata digemari sama anak-anak muda, walaupun sekarang sudah ada tua pakai TikTok. Instagram usia matang, Facebook tuwek. Orang micet itu rupa-rupa codot garangan ini micet nih. Saya itu ternyata informasi saya benar. Kalau Facebook itu rata-rata yang punya orang tua dan makanya saya punya jamaah usianya 60 tahun, jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, rondo 60 tahun. Akhirnya saya jawab, ada Mbah. Sinten Gus? Israel. Nah, zaman digital, semuanya sudah berubah. Dulu munculnya HP pertama kali itu Nokia slogannya apa? Connecting the people. Menyambungkan sesama manusia. Dulu HP itu punya slogan, mendekatkan yang jauh. Tapi hari ini saya tambahin, gara-gara media sosial slogannya ditambahin. Kalau dulu HP itu mendekatkan yang jauh, sekarang justru menjauhkan yang dekat. Karena sama-sama di kamar, suaminya pegang HP, istrinya pegang HP. Suaminya lihat apa, istrinya lihat apa. Suaminya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Itu yang saya sampaikan orang Jogja, kalau orang Cilacap, insya Allah luwih nemen. Sing tua morsal, sing nom brutal. Pemicunya apa? Media sosial. Maka begini Bapak Ibu, anak Anda boleh pegang HP, tapi tolong diawasi oleh orang tuanya. Farid, tolong dibatasi enggak? Anak saya kelas 3, Neng Meka itu sampai hari ini, dia hanya boleh pegang HP hari Minggu, itu pun saya batasi. Enggak boleh, rusak gitu. Apalagi di saat saya diserang, dibully, dicaci maki. Anak saya, istri saya enggak boleh lihat media sosial. Saya itu kan sering jadi sasaran caci maki. Kalau saya sedang dibully Mas Farouk, anak istri saya nggak boleh lihat HP sama sekali. Karena kejum-kejum bahasanya. Daftar minta. Kalau saya kuat. Sekarang itu gara-gara medsos Pak, semua orang dibully, semua orang dicaci maki, semua orang dihasuti, munculnya iri dengki. Maka saya bilang, kalau semua orang mau caci maki, semua orang kamu bully, semua orang iri dengki, pertanyaan saya, sebenarnya dulu kamu lahir itu diadani apa dipisui? Betul. Contohnya lahir dipisu-pisui. Oh, bajingan gue, kirek gue. Maka jadi ini kayak gitu, Pak. Nah, awal mulanya di mana masalahnya, Bu? Media sosial. Makanya butuh direm. Gara-gara zaman digital, watai menungso podo temperamental. Cah sekolah senengane tawuran masal, sing tua mursal, sing enom brutal, sing lanang nakal, sing wadon binal. Micet itu dodolannya wong itu sekarang melalui micet. Medsos lagi. Saya pernah DM saya, Gus, saya siap dinikahi sama Gus Miftah. Ya Allah. Langsung saya bilang sama istri saya, gelokan Gun. Loh saya bilang, biar istri saya paham, ternyata suaminya laku keras. Silakan Bunda yang jawab sendiri. Makanya istri saya nggak pernah lihat PA saya, DM saya.
Karena kalau ada DM yang aneh-aneh malah kasih tahu istri, Pak. Coba kalau kamu sembunyi-sembunyi, di hadapan istri, saya nggak mau. Istrinya pergi, nomor WA berapa? Itu merusak, Pak. Rusak. Maka kemudian butuh rem. Remnya apa? Ya iman. Supaya imannya terjaga bagaimana? Ya ngaji. Maka terima kasih Pak Faruk, gara-gara wasilah anakmu sunatan bisa menghadirkan sekian banyak orang. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk Pak Faruk. Amin. Kita doakan Pak Faruk panjang umur, sehingga orang sedunia mati Pak Faruk hidup sendiri. Siapa jenis anakmu? Farik dari sunatan tampil manusia kayak apa? Orang. Sampai baik. Yang paling galak di rumahmu, bapakmu apa ibumu? Bapak. Wah. Jujur sangoni. Sangoni 300 saya punya. Wait, ini wis ketok rong manuk e. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, berbicara soal pendidikan Bapak Ibu, ini kan parenting ya. Ternyata ketika anak itu sudah maujud, artinya anak itu sudah lahir, pendidikan yang paling utama itu ternyata tidak diberikan dari seorang bapak, tapi justru diberikan oleh seorang ibu. Jadi potensi menjadikan anaknya si Fatih ini baik itu lebih dominan Bu Turiah dibandingkan si Fariqin angel menjenengi ya. Kakean kol-kolah Fariqin al-Faruq. Gen anakmu kilo gen gitu. Jadi mohon maaf. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan istrinya Siti Fatimah. Bagaimana cara membagi tugasnya? Qada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala ibnati Fatimah bi khidmatil bait wa qada ala Ali bi kharijin minal bait. Nabi membagi tugas suami istri itu seperti ini Bapak Ibu. Mau contoh ya apik, kelasmu kaya Sayyidina Ali, orang mau contoh rapopo, sing penting mendekati. Tugasnya Fatimah itu khidmah di dalam rumah, tugasnya Sayyidina Ali urusan luar rumah. Itulah kenapa saya mengatakan perempuan itu peranannya sebagai apa? Satu, bukan kepala rumah tangga, tapi pemimpin rumah tangga. Itu perempuan. Nomor satu, wong lanang nggak usah protes. Lanang itu imam berarti dia kepala. Tapi kalau pemimpin itu justru perempuan. Nomor satu, saya tulis. Nomor dua, wanita sebagai ibu rumah tangga. Nomor tiga, wanita sebagai pendidik. Nomor empat, wanita sebagai teladan bagi anak-anaknya. Nomor lima, wanita sebagai tokoh masyarakat. Dan nomor enam, wanita sebagai bendahara rumah tangga. Ini yang paling senang ibu-ibu, mesti yang nomor terakhir. Bendahara rumah tangga. Saya mau tanya, keuangan rumah tangga itu yang paling pas dipegang suami apa istri? Keuangan rumah tangga itu yang benar dipegang suami apa istri? Ternyata yang paling pas dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga harus dipegang oleh istri? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, berpotensi membahagiakan istri lainnya. Yo, tapi perempuan itu yo gak usah kemelinti lah. Kadang-kadang perempuan itu Bu, Pak, kalau sudah punya wewenang pegang uang, itu menangan. Uang yang sudah masuk kepada istri nggak bisa diminta oleh suami. Betul? Perempuan itu matematikanya cuma dua, penambahan sama pengalian. Nggak ada pengurangan, apalagi pembagian. Jangankan uangnya suami loh, uangnya anak lebaran loh iso hilang.
kemudian dimaksud oleh Kanjeng Nabi al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Makanya Mbak Turia betul-betul harus memahami karakternya anak. Besok anak ini besarnya jadi apa? Itu bisa kelihatan kok dari anak kecil ini. Hobinya, minatnya, senengnya seperti apa, itu bisa dilihat. Sehingga tugas orang tua itu mengarahkan. Nah, problemnya hari ini adalah anak itu semakin ke sini, orang tuanya semakin ke sana. Soalnya apa, Bu? Anak itu gak betah di rumah, karena anak di rumah itu selalu diposisikan sebagai objek. Anak hanya sebagai pendengar, orang tua sebagai penasehat. Banyak orang tua yang tidak mau mendengarkan keluh kesahnya anak. Makanya anak lebih seneng nongkrong di warung kopi dibandingkan nongkrong di rumah sendiri. Soalnya apa? Kalau di rumah sudah bosan dengan nasihat orang tuanya, sementara kalau di warung kopi bisa curhat dengan temannya. Betul? Anak itu dikasih kesempatan ngomong, Bu. Pulang sekolah kok anaknya kelihatan bete. Nak, kamu pengen ngomong apa? Dikasih kesempatan ngomong. Yang lebih celaka apa? Orang tua itu otoriter panasullah. Nasihatnya dari anak kecil sampai dewasa podo. Padahal problemnya anak itu sudah berbeda. Sing diomongi wong tuane podo. Sehingga anak bosen. Kuwi maning. Itu saja sambendina pada. Manut, jenenge manut. Nah, problem ini harus dicari solusinya. Solusinya bagaimana? Gus, saya tidak bisa mulang sendiri. Bagaimana caranya? Yuk gampang, masukkan pondok pesantren. Lah saya nggak punya uang, Gus. Masukkan pondok pesantren yang gratisan. Di mana? Tempatnya Gus Miftah, gratis. OTW Sherlock. Makanya kalau tadi saya bilang dan saya itu punya rekening untuk yayasan. Ini uang ini hanya untuk ngasih makan anak-anak santri. Pembangunan pondok pesantren. Contoh, umpamanya saya disangoni sama si Faruk, itu langsung masuk yayasan. Sehingga mohon maaf Pak, saya itu nggak pernah tahu ya, uang ngaji itu untuk apa di yayasan. Kalau orang-orang itu selama ini sudut, wah Gus kita menumpuk-numpuk duit, oh salah. Untuk operasional saya punya perusahaan. Sehingga uang-uang ngaji yang dititipkan ke pondok itu jatahnya anak-anak santri. Saya begitu Pak Rasulullah. Istri beda lagi, tak kasih rekening sendiri untuk anak-anak dapur. Sudah kamu. Kebetulan istri saya itu nggak pintar pakai duit. Tapi istri saya memang nggak bisa pegang duit banyak Pak. Nggak pernah dipakai. Dulu pas cancer, istri saya itu dikasih musibah, ujian oleh Allah, kanker, Bu. Divonis dokter mati dalam waktu 2 tahun. Itu dokternya hampir tak pukul kepalanya. Kalau saya nggak sadar seorang terkenal, tak hajar dokternya. Masa bilang istri saya meninggal dalam waktu 2 tahun. Suami ketika mendengar seperti itu pasti emosi. Akhirnya saya ikhtiar, istri saya bawa berobat ke Malaysia. Karena saya nggak bisa nganter terus, yang nganter para santri. Saya bilang sama istri saya, sudah, yang tak kasih uang, niatnya nggak usah berobat, niatnya shopping saja. Ya tetap saja nggak belanja, karena istri saya nggak pernah punya barang mewah kecuali saya yang membelikan. Mbok dilaji saya ada uang berapa, kok istri saya nggak nembung, nggak mungkin dia ambil. Nemu duit 1.000 perak saja kok nyuci baju saja, mesti istri saya itu ngomong, nggak pernah kok bojoku biayaan yang mau dewi. Main ke Malioboro sendiri nggak pernah. Iya bojomu ye. Istri saya nggak pernah nge-mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan tinggi datang terus. Korban TikTok. Tapi ya nggak apa-apa lah. Karena urusan santri itu semuanya istri saya. Itu yang dimaksud dengan bikhidmatil bait, urusan rumah tangga, termasuk keuangannya. Makanya suami itu kalau pengen rezekinya banyak, gampang. Muliakanlah istrimu, maka Allah akan memuliakanmu. Setuju Bu? Tapi juga sebaliknya wahai para
istri, muliakanlah suamimu, maka Allah akan menjaga martabatmu. Wong lanang golek duit kek sing wedok, dijaluk sing lanang ora entuk. Akhire sing lanang stres. Malah manut jawab, untung nyong dudak. Ya Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita itu tidak bisa minta kepada Allah dari siapa kita dilahirkan. Tapi kita bisa minta kepada Allah bagaimana kita bisa melahirkan sebuah generasi. Kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tapi bila kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Ya kalau kita boleh minta, saya pengen minta, misalnya minta sama Allah, saya pengen dilahirkan dari duriannya Kanjeng Nabi. Tapi kan kita nggak bisa minta. Tetapi orang tua semuanya punya potensi yang sama untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa. Gus Mitaina dilahirkan dari terah kiai. Saya bukan anaknya kiai. Kalau Anda merasa bukan anaknya kiai, berusahalah supaya anakmu jadi kiai. Apa mungkin, Gus? Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Saya punya banyak kawan yang orang tuanya bukan kiai, anaknya luar biasa. Ayo Mbak Bayi, berusaha. Gus, saya merasa tidak wanita yang baik. Kamu harus berusaha bagaimana melahirkan generasi yang baik. Caranya bagaimana? Tirakat dari kamu gadis. Apa tirakatnya? Gak akan pacaran, umpamanya. Menjauhi godaan setan-setan dan garangan yang terlaknat rahimakumullah. Garangan-garangan gak jelas. Kalau ada cowok datang, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, apa? Halalkan atau tinggalkan. Gagah. Kamu garangan, bilang sama cewekmu, ya Allah, izinkan saya menjadi imam sholat baginya. Kalau dia tidak mau saya imami, izinkan saya menyolatkannya, ya Allah. Ditalkin sisa. La ilaha illallah. Modar. Makanya Bu, punya anak gadis, pengen anaknya, cucunya bagus. Kamu fatihah untuk calon istri anakmu. Siapapun yang akan menikahi anak saya, ya Allah, mudah-mudahan yang terbaik darimu. Al-Fatihah. Itu keren. Makanya kalau ada yang melamar anakmu, tolong yang pertama ditanyakan itu ibadahnya, bukan pekerjaannya. Rumah wong tua wi. Rata-rata yang ditanya pekerjaannya, gajinya, dan pendapatannya. Persis? Dulu istri saya, Bu, dilamar, yang lamar 3 orang. 1 polisi, 2 lurah, 3 Gus Miftah pengangguran. Orang tuanya milih polisi, anaknya milih Gus Miftah. Iya. Coba kalau satu istri saya menolak saya, akhirnya hari ini dia hanya akan menjadi penonton saya saja. Makanya saya bilang, di balik kesuksesan seorang suami akan ada banyak wanita yang menyesali. Iya. Beda kalau si Faruk. Kesuksesan seorang suami seperti Faruk karena ada doa dari seorang istri. Jajal, istri 1 saja sukses, apalagi 2. Langsung diketok manuk muruk. Saya doakan mudah-mudahan si Farikin menjadi anak yang senantiasa bisa mikul dur mendem jeruk. Anak yang sukses dan berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Sudah jam 12, saya harus pindah tempat. Lapor ke Primen, saya maruh Gus Munib di Banyumas. Besok subuh saya harus nyambut Jakarta. Doakan saja mudah-mudahan besok All Jaya bisa pengajian lagi. Maruh tak sampai lumayan nih. Untuk semua anak-anak kita, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, kabulkan semua hajatnya, kabulkan semua mimpi-mimpinya, kabulkan semua cita-citanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana
min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, rabbi habli minas sholihin, rabbi habli minas sholihin, rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Farouk dan Bu Triah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.